Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang anak-anak hebat calon peserta didik tahun 2025. Selamat kepada Bapak Ibu yang putra-putrinya diterima di SMA 1 Cibarusah. Kami ingin mengucapkan selamat karena kalian telah menjadi bagian dari sekolah dan keluarga besar sekolah ini. Kemudian kegiatan MPLS mengacu kepada peraturan menteri dan surat edaran terbaru termasuk dari Kementerian Pendidikan dan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menekankan pentingnya pencegahan kekerasan, pembentukan karakter, dan pembiasaan positif di lingkungan sekolah. Berikut landasan hukum yang akan dibacakan oleh kami, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang tentang penumbuhan budi pekerti, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2025 tentang penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan di satuan pendidikan, kemudian surat keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 49/M/2023 tentang petunjuk teknis tata cara pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Jawa Barat, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 420/249/Disdik/2025 Tahun 2025 tentang sistem penerimaan peserta didik baru sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa. Keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 93/PK.0201.03/Sekre tentang petunjuk pelaksanaan sistem penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 45/03.03/Kesra tanggal 6 Mei tahun 2025 tentang 9 langkah pembangunan pendidikan Jawa Barat menuju terwujudnya Gapura Pancawaluya. Pertama, kegiatan persiapan telah dilaksanakan baik di tingkat provinsi maupun satuan pendidikan. Kami menyusun jadwal materi serta memastikan seluruh kegiatan dirancang edukatif, aman, dan ramah bagi peserta didik. Kedua, pembukaan dan pelaksanaan MPLS akan menjadi momen bagi siswa mengenal sekolahnya lebih dalam, mulai dari fasilitas, guru, aturan, hingga nilai-nilai yang dijunjung tinggi di sekolah ini. Selanjutnya, dilakukan pengawasan dan evaluasi agar kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menjamin seluruh siswa merasa aman, dihargai, dan nyaman selama mengikuti MPLS. Dan terakhir, akan dilakukan pelaporan sebagai bentuk tanggung jawab dan dokumentasi kegiatan sekaligus bahan refleksi untuk pelaksanaan yang lebih baik di masa mendatang. Yang kemudian, Surat Edaran Bersama tahun 2025 yang menekankan pentingnya pembiasaan karakter baik di sekolah seperti disiplin, jujur, dan saling menghargai. Sekolah juga menjalankan aturan pencegahan kekerasan berdasarkan SK Kemendikbudristek
Ini untuk memastikan kalian belajar di lingkungan yang aman dan nyaman. Di tingkat provinsi ada aturan tentang penyelenggaraan pendidikan dan SPMB di Jawa Barat. Semua proses masuk sekolah dibuat adil dan transparan. Gubernur Jawa Barat menetapkan 9 langkah pembangunan pendidikan untuk mendukung masa depan kalian menuju program Gapura Pancawaluya. Mari kita jalani kegiatan sekolah ini dengan semangat, disiplin, dan tanggung jawab. Prinsip MPLS Pancawaluya. Yang pertama adalah Pancawaluya. Pancawaluya merupakan 5 pilar dasar, yaitu cager, bager, bener, pinter, dan singer. Artinya, MPLS bukan hanya mengenalkan sekolah, tapi juga membentuk siswa menjadi manusia waluya, yaitu manusia yang sehat, lahir dan batin, berakhlak mulia, jujur, cerdas, dan mampu hidup rukun dalam masyarakat. Yang kedua adalah edukatif. Setiap kegiatan dalam MPLS harus mengandung nilai-nilai pendidikan, bukan sekedar hiburan atau kegiatan seremonial semata. Nilai moral karakter dan pembelajaran menjadi inti dari semua aktivitas. Ketiga, prinsip efektif dan efisien, artinya semua kegiatan dirancang tepat sasaran, tidak bertele-tele, dan sesuai dengan tujuan utama MPLS, yaitu membantu siswa beradaptasi dan lingkungan belajar yang baru. Keempat, prinsip inklusif. MPLS harus bisa diakses oleh semua siswa baru tanpa terkecuali. Tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik latar belakang kemampuan atau kondisi khusus. Kelima adalah proses partisipatif. Seluruh warga sekolah, mulai dari guru, siswa lama, hingga orang tua dari komite sekolah ikut terlibat dalam proses MPLS karena pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Dan terakhir, prinsip fleksibilitas pelaksanaan MPLS disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah, tidak harus seragam, tapi menyelesaikan agar tetap relevan dan bermanfaat bagi peserta didik. Demikian prinsip-prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan MPLS tahun ini. Kemudian surat edaran bersama tahun 2025 yang menekankan pentingnya pembiasaan karakter baik di sekolah seperti disiplin, jujur, dan saling menghargai. Sekolah juga menjalankan aturan pencegahan kekerasan berdasarkan SK Kemendikbudristek ini untuk memastikan kalian belajar di lingkungan yang aman dan nyaman. Di tingkat provinsi ada aturan tentang penyelenggaraan pendidikan dan SPMB di Jawa Barat. Semua proses masuk sekolah dibuat adil dan transparan. Gubernur Jawa Barat menetapkan 9 langkah pembangunan pendidikan untuk mendukung masa depan kalian melalui program Pancawaluya. Mari kita jalani kegiatan sekolah ini dengan semangat, disiplin, dan tanggung jawab. Pakaian seragam. 1. Hari Senin menggunakan putih abu karena putih biru. Mohon maaf, karena Senin menggunakan putih biru karena akan dilaksanakan upacara pembukaan MPLS. 2. Hari Selasa menggunakan pramuka karena akan ada kegiatan di luar ruangan. Hari Rabu menggunakan batik sekolah asal karena digunakan sebagai wujud cinta budaya sekaligus simbol kepedulian terhadap alam. Hari Kamis menggunakan olahraga, baju olahraga sekolah lama karena akan diadakan demo ekstrakurikuler. Hari Jumat menggunakan putih biru karena akan diumumkan pembagian kelas. Aspek pengawasan selama masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu MPLS Pancawaluya di SMA 1 Cibarusa, pengawasan akan dilakukan. Panitia MPLS memiliki tanggung jawab untuk mengawasi seluruh kegiatan, memastikan kehadiran peserta didik, kelancaran materi sesuai jadwal, serta membina perilaku positif. Selain itu, pihak Dinas Pendidikan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota juga melakukan pengawasan melalui kunjungan langsung, pemeriksaan laporan, hingga penanganan pengaduan masyarakat. Dengan adanya sistem pengawasan ini, kami memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan tujuan, pembentukan karakter dan pembiasaan positif bagi putra-putri Bapak Ibu. Yang terakhir adalah evaluasi. Kami informasikan bahwa setelah kegiatan masa
pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Pancawaluya selesai, akan dilaksanakan pihak sekolah akan melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengetahui efektivitas dan dampak kegiatan tersebut terhadap peserta didik. Evaluasi ini dilakukan dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah evaluasi formatif, dilakukan selama dan setelah kegiatan berlangsung untuk mengetahui kekuatan serta kelemahan dalam pelaksanaannya. Evaluasi sumatif dilakukan di akhir kegiatan untuk menilai perubahan perilaku peserta didik dan dampaknya terhadap kenyamanan serta penyesuaian mereka di lingkungan sekolah. Evaluasi partisipatif yang melibatkan berbagai pihak termasuk peserta didik, guru, dan juga orang tua, wali, guna mendapatkan masukan dan perspektif yang lebih menyeluruh dan holistik. Harapan kami, evaluasi ini dapat menjadi bahan perbaikan dan pengembangan untuk kegiatan serupa di masa mendatang, serta memastikan kenyamanan dan perkembangan positif bagi anak-anak kita. Agar pelaksanaan MPLS berjalan semakin baik di masa mendatang, kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi semua pihak untuk memberikan umpan balik atau masukan, baik berupa saran, kritik membangun, maupun laporan jika ada hal yang perlu diperhatikan. Berikut beberapa bentuk mekanisme umpan balik yang kami siapkan, yaitu yang pertama adalah umpan balik dari peserta didik baru. Kami akan menghimpun pendapat dan pengalaman siswa melalui kuesioner tertulis atau daring yang disesuaikan dengan usia mereka, wawancara ringan atau diskusi kelompok, serta kotak saran atau kotak aduan yang bisa mereka isi secara anonim. Hal yang penting agar kami mengetahui apa yang dirasakan siswa selama mengikuti MPLS, apakah mereka merasa nyaman, senang, dan memahami materi yang diberikan. Kedua, umpan balik dari guru dan panitia. Dari pihak internal sekolah kami melakukan survei atau kuesioner evaluasi serta rapat evaluasi panitia untuk meninjau pelaksanaan kegiatan dari sisi teknis maupun substansi. Kami ingin memastikan bahwa seluruh panitia dan pendamping menjalankan tugas dengan baik dan sesuai prinsip edukatif serta ramah anak. Yang ketiga, umpan balik dari orang tua atau wali. Yang tak kalah penting adalah masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kami membuka ruang partisipasi orang tua melalui kuesioner baik dalam bentuk cetak maupun daring, serta saluran pengaduan melalui telepon, email, atau media komunikasi resmi sekolah. Segala masukan yang Bapak Ibu berikan akan sangat berarti bagi kami sebagai bahan perbaikan dan penguatan kegiatan MPLS di tahun-tahun mendatang. Kemudian 10. Instrumen Kemendikbud sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, yaitu sekolah kami turut mengikuti program evaluasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Evaluasi ini bertujuan untuk mengembangkan program MPLS secara berkelanjutan serta memetakan keberhasilannya di seluruh sekolah di Indonesia. Peserta didik baru jenjang SMP, SMA, dan SMK diharapkan mengisi formulir evaluasi secara mandiri melalui tautan bit.ly EMPLS 25S. Selain itu, kepala sekolah juga akan mengisi formulir evaluasi tersendiri melalui tautan bit.ly EMPLS 25KS sebagai bentuk pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan MPLS di sekolah kami. Kami berharap bekerjasama dengan Bapak dan Ibu dalam mendampingi putra-putrinya untuk mengisi formulir ini dengan baik dan sesuai pengalaman mereka sebagai bagian dari kontribusi terhadap perbaikan mutu pendidikan nasional untuk menjaga keteraturan dan keamanan selama MPLS berlangsung. Kami juga perlu menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran bahwa setiap bentuk pelanggaran dalam kegiatan ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pelanggaran yang dimaksud dapat berupa tindakan kekerasan fisik atau verbal, perundungan atau pelecehan, pelanggaran tata tertib sekolah, atau segala bentuk tindakan yang merugikan peserta didik atau merusak suasana kegiatan yang kondusif.
Sanksi dapat diberikan kepada siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran, baik itu panitia, siswa pendamping, maupun peserta didik, dan akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran serta peraturan yang berlaku secara nasional maupun internasional. Kami berharap hal ini dapat menjadi pengingat bersama bahwa kegiatan MPLS harus menjadi ruang yang aman, nyaman, dan mendidik untuk seluruh peserta didik baru. Kami sangat menghargai dukungan Bapak Ibu dalam menyukseskan kegiatan MPLS ini. Dengan kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua, kita dapat memastikan bahwa anak-anak kita memulai perjalanan sekolahnya dengan pengalaman yang positif dan membangun karakter. Yang ke-12, mekanisme penanganan dalam rangka memastikan pengawasan yang efektif serta memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat. Kementerian Pendidikan membuka saluran pengaduan resmi terkait pelaksanaan program MPLS Pancawaluya. Jika Bapak Ibu menemukan atau mengetahui adanya pelanggaran selama kegiatan MPLS berlangsung, Bapak Ibu dapat melaporkan melalui saluran berikut: Pusat Panggilan ULT Kemendikdasmen di nomor 177, kanal pengaduan daring situs https://kemendikdasmen.lapor.go.id. Kami sangat menghargai partisipasi aktif Bapak Ibu demi menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendidik bagi seluruh peserta didik. Satuan Pendidikan menyampaikan informasi lengkap kepada orang tua, wali, peserta didik terkait pelaksanaan MPLS Pancawaluya. Kemudian yang kedua, melakukan pendataan tentang data diri peserta didik baru melalui formulir. Pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. 3. Melaksanakan dan memastikan seluruh kegiatan sesuai dengan prinsip dan tujuan MPLS Pancawaluya. 4. Memastikan peserta didik baru dalam mengembangkan sikap dan perilaku yang positif dalam kehidupan sehari-hari melalui 7 gerakan anak Indonesia hebat, pertemuan pagi ceria, dan 8 dimensi propenlusan. 5. Mengenalkan kepada peserta didik baru terkait warga satuan pendidik, lingkungan satuan pendidik, kurikulum mengenai visi, misi, budaya, intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, lingkungan terdekat di sekitar satuan pendidikan. 6. Membuat pemetaan dan penanganan terhadap potensi risiko bagi satuan pendidikan pada kegiatan MPLS Pancawaluya. 7. Menjamin tidak ada kegiatan yang dilarang pada saat pelaksanaan MPLS Pancawaluya sebagaimana yang dijelaskan dalam panduan ini. 8. Jika satuan pendidikan mempunyai keterbatasan jumlah guru dan atau untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan MPLS Pancawaluya, maka satuan pendidikan melibatkan murid dan unsur pengurus OSIS dan Majelis Perwakilan Kelas atau MPK sebagai pendamping selama proses pelaksanaan MPLS Pancawaluya. 9. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pelaksanaan MPLS Pancawaluya. Kami menetapkan beberapa kriteria kelulusan sebagai berikut. Pertama, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Peserta didik wajib mengikuti seluruh rangkaian MPLS Pancawaluya secara menyeluruh, mulai dari pembukaan hingga penutupan. Bagi siswa yang berhalangan karena sakit, tetap diperbolehkan tidak hadir dengan melampirkan surat keterangan dari dokter sebagai bukti yang sah. Kedua, menjalankan kontrak belajar. Siswa juga harus menjalankan kontrak belajar selama MPLS berlangsung, yaitu mematuhi tata tertib, mengikuti jadwal kegiatan, serta menjaga sikap dan etika selama proses pengenalan sekolah. Ketiga, menunjukkan karakter Pancawaluya. Salah satu penilaian peserta dalam MPLS adalah perilaku siswa. Siswa diharapkan menunjukkan sikap dan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancawaluya, yaitu cager, bager, benar, pintar, dan singer dengan baik. Yang keempat, tindak lanjut bagi yang belum lulus. Bagi peserta didik yang belum memenuhi kriteria kelulusan, sekolah akan memberikan pembinaan lanjutan yang dikoordinasikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Pembinaan ini dapat berupa kegiatan pembinaan disiplin,
pendampingan secara personal atau pelaksanaan proyek sosial di lingkungan sekolah maupun masyarakat. 15. Pelantikan kami sampaikan bahwa setelah seluruh rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Pancawaluya selesai dilaksanakan, akan dilakukan pelantikan kelulusan bagi peserta didik yang telah mengikuti kegiatan dan memenuhi kriteria kelulusan yang telah ditetapkan. Pelantikan ini akan dipimpin oleh kepala sekolah selaku pembina upacara dan akan dihadiri oleh pihak-pihak terkait seperti komite sekolah, guru, staf, pengurus OSIS MPK, serta perwakilan orang tua siswa. Bagi peserta didik yang belum memenuhi kriteria kelulusan sekolah akan diberikan pembinaan tambahan sebelum mengikuti pelantikan susulan. Selanjutnya, peserta didik yang telah dilantik akan resmi menjadi bagian dari satuan pendidikan di bawah naungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Orang tua atau wali juga akan diminta menyetujui dan mendatangani formulir persetujuan program pendidikan karakter Pancawaluya sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mendampingi anak-anak kita. Sebagai penutup acara, seluruh peserta didik akan mengucapkan ikrar Pancawaluya sebagai simbol kesiapan mereka menempuh perjalanan pendidikan di jenjang baru. Demikian seluruh rangkaian kegiatan MPLS Pancawaluya yang telah kami sampaikan. Kami berharap kegiatan ini menjadi langkah awal yang positif bagi peserta didik dalam mengenal lingkungan sekolah, membentuk karakter, serta menumbuhkan semangat belajar dan rasa tanggung jawab. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua wali atas dukungan dalam mendampingi putra-putrinya selama kegiatan MPLS berlangsung. Semoga kolaborasi yang baik antara sekolah dan orang tua dapat terus terjalin demi menciptakan generasi belajar yang berakhlak mulia, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.